Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Ciambar dan Bapak Ibu guru yang hadir pada acara hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini diantaranya yaitu 1. Pembukaan dan doa, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan Kepala SDN 2 Ciambar, 4. Diseminasi budaya positif di sekolah, 5. Tanya jawab, dan terakhir yaitu doa tutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita bacakan acara ini dengan pembacaan Ummul Kitab bil barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Siratal ladzina Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara hari ini telah kita buka. Mudah-mudahan acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun acara selanjutnya yaitu yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SDN 2 Ciambar kepada Ibu Rina Agustiani SPDSD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SD Negeri 2 Ciambar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ibu Bapak, hari ini kita berada dalam acara yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, dengan kegiatan ini mudah-mudahan Ibu Bapak bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin, agar kita tahu apa itu budaya positif di sekolah. Kita sebagai institusi pendidikan harus selalu menerapkan, membiasakan budaya positif di sekolah. Dan alhamdulillah mungkin dari beberapa budaya positif di sekolah yang sudah kita laksanakan yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang setiap hari Jumat kita laksanakan, yaitu dengan melaksanakan sholat duha bersama, membacakan sholawat, ya, beristighfar, dan memberikan infak secara bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah ini bisa bermanfaat, bisa diambil hikmahnya, dan bisa diterapkan oleh ibu dan bapak dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Rina Agustriani SPDSD yang telah memberikan sambutannya. Masuk kepada acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita, yaitu Ibu Siti Silvia Ahmad SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 6. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala SDN 2 Ciambar Ibu Rina Agustriani SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Ciambar, dan tidak lupa juga hadirin yang nampak hadir pada hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan praktik baik dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Ya. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini mengenai budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga 5 posisi kontrol guru, dan yang keempat adalah restitusi. Ya, sebelum saya melanjutkan kepada acara yang selanjutnya, marilah kita berhenti sejenak, kita melaksanakan teknik stop. S-nya yaitu berhenti sejenak, T-nya yaitu take deep breath, tarik nafas dalam sambil pejamkan mata lalu hembuskan. Yang ketiga yaitu observe, rasakan sensasi pada tubuh, dan yang keempat adalah proceed, lanjutkan, niatkan dalam hati bahwa kita fokus. Saya meminta bantuannya kepada Bapak Ibu untuk sama-sama melakukan teknik stop. Yang pertama huruf S. Coba hentikan kegiatan Bapak Ibu sejenak, ya. Lalu tarik napas dalam sambil memejamkan mata. Tarik napas dalam, keluarkan, hembuskan beserta kegundahan yang ada di dalam hati. Tarik lagi,
Hembuskan, keluarkan segala masalah yang ada dalam tubuh kita, buat tubuh kita serileks mungkin. Satu kali lagi, tarik napas, lalu hembuskan lagi, keluarkan semua beban yang ada di dalam hati kita. Kita rasakan sensasi oksigen yang mengalir kepada seluruh tubuh kita. Ya, silahkan dibuka lagi matanya. Kita lanjutkan, kita niatkan dalam hati bahwa apa yang akan kita lakukan hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi kita sendiri dan umumnya bagi orang lain, terutama untuk anak didik kita. Namun sebelum juga saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Setelah kita tadi melaksanakan teknik stop, satu kata atau satu kalimat yang akan Ibu atau Bapak sebutkan setelah melakukan teknik stop, apa yang Bapak Ibu rasakan? Ya, Pak Ajis? Ya, betul. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bisa menarik napas, masih berjalan napas kita. Selain itu, ada lagi? Tenang, betul ya Ibu Arini, ketenangan. Setelah kita melakukan terapi teknik stop ini, kita merasa lebih tenang, lebih refresh dan lebih fokus lagi untuk mengikuti acara ini. Baiklah Bapak Ibu, akan saya lanjutkan kembali. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, yang pertama adalah kita itu harus memiliki disiplin positif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Jadi ketika kita pertama kali mendengar kata disiplin, pasti yang terkenang dalam otak kita adalah, wah, ini peraturan yang harus kita laksanakan, yang harus kita patuhi. Itu pengertian ketika kita mendengar kata disiplin. Namun disiplin positif menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke suatu tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna, bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kalau bisa disimpulkan bahwa disiplin positif itu adalah disiplin yang lahir dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam tubuh kita sendiri, bukan karena orang lain ataupun karena peraturan yang harus kita lakukan, peraturan yang harus kita patuhi, begitu. Jadi disiplin diri lebih ke disiplin dari motivasi intrinsik seseorang itu tersebut. Selanjutnya masih menurut Diane Gossen, ketika seseorang itu berperilaku disiplin, ada 3 motivasi perilaku manusia tersebut untuk menjalankan kedisiplinan, khususnya untuk murid. Yang pertama, siswa itu bisa disiplin karena menghindari hukuman. Pertamanya seperti itu, karena siswa itu takut dihukum, jadi dia bersikap disiplin. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Dia itu melakukan disiplin karena ingin penghargaan dari orang lain. Misalkan anak menggunakan seragam yang sangat rapi, sering dipuji oleh guru. Nah, ini nih anak yang selalu berpenampilan rapi, disiplin, datang tidak pernah terlambat. Nah, itu anak tersebut motivasinya yaitu mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Yang ketiga, siswa atau seseorang dapat berperilaku disiplin yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentu meskipun mau ada hukuman, mau tidak ada hukuman, mau ada pujian, tidak ada pujian, ini anak ini sudah memiliki disiplin diri atau disiplin positif di dalam dirinya. Ya, mau terlihat oleh guru
mau tidak terlihat oleh guru, tetapi anak itu selalu berpakaian rapi, selalu disiplin. Nah, ini yang kita harapkan 3 perilaku siswa yang harus kita miliki, begitu. Kita lanjutkan lagi. Nah, tujuan dari disiplin positif ini yaitu menanamkan, yaitu untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi, ya, motivasi yang ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, bahwa untuk berpenampilan rapih itu bukan diperintah guru, bukan karena tata tertib, karena dia ini ingin rapih saja, ingin bagus, ingin disiplin dari dalam hatinya sendiri, bukan karena ingin dipuji ataupun bukan karena ingin terhindar dari hukuman, seperti itu. Jadi itulah tujuan disiplin positif diri, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita yang merupakan motivasi intrinsik dan tidak terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Namun pada kenyataannya tetap saja yang namanya anak-anak itu senang dengan hadiah dan takut akan hukuman, begitu. Pada dasarnya memang anak-anak di kita juga dapat kita akui, begitupun dengan saya, anak-anak itu bisa bersifat disiplin apabila dia itu takut dihukum atau anak itu senang dipuji. Nah, kita sebagai guru berhak harus menuntun anak-anak tersebut sesuai kodrat alamiahnya agar bisa menjalankan kedisiplinan meskipun tanpa ada hadiah ataupun tanpa ada hukuman. Nah, begitu diantaranya itu yang pertama tentang tujuan disiplin positif. Nah, untuk yang kedua, untuk menerapkan budaya positif di sekolah, bahwa kita sebagai guru maupun anak-anak sebagai siswa harus memiliki nilai-nilai kebijakan universal. Ya, pengertian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai kebijakan itu sama, praktik-praktik baik yang harus kita lakukan. Namun nilai-nilai kebijakan universal itu lebih luas lagi, tidak terbendung atau terhalang oleh suku bangsa, agama maupun latar belakang yang lainnya, begitu. Kita lanjutkan lagi. Contoh dari nilai-nilai kebajikan universal dari berbagai sumber, dan yang sekarang kita sedang usaha terapkan dalam peserta didik kita. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu sudah kita mulai untuk melaksanakan pada setiap hari Jumat. Misalkan kita itu melaksanakan sholat duha bersama, dipimpin oleh guru agama, dibarengi oleh guru-gurunya, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Selain itu kita juga melakukan salawat bersama, bahkan kita menggelarnya di lapangan. Dan selain itu kita juga melakukan infak, sedekah gitu untuk sarana peribadahan di SDN 2C Ambar. Nah, itu juga sudah merupakan bentuk dari profil pelajar Pancasila poin pertama. Yang kedua yaitu mandiri. Mandiri di sini kita implementasikan kepada anak. Di antaranya bahwa mandiri ini anak itu bisa melakukan sesuatu tanpa adanya disuruh. Seperti tadi halnya disiplin positif tadi, disiplin diri tadi, mau ada hukuman, mau ada hadiah, dia tetap disiplin dari dalam hatinya, dari motivasi intrinsiknya. Yang selanjutnya yaitu bernalar kritis.
Bernalar kritis di sini bahwa kita yakinkan kepada anak-anak bahwa setiap informasi itu jangan ditelan mentah-mentah. Kita harus berpikir ulang, apakah ini baik atau justru malah sebaliknya. Bernalar kritis di sini bukan berarti jadi anak-anak itu tidak pasif. Artinya ada yang informasi seperti itu langsung di-share ke temannya yang lain atau dibilang kepada temannya yang lain, tetapi anak-anak harus mampu berpikir, mau bertanya ya kepada guru, bagaimana bisa seperti itu. Nah, itu profil pelajar Pancasila yang ketiga. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Nah, di sini dalam hal ini kita kalau dikaitkan dengan toleransi umat beragama, bahwa berkebinekaan global ini kita itu salah satunya adalah harus bisa bertoleransi terhadap agama lain, terhadap kelompok lain, terhadap ras lain, maupun terhadap profesi-profesi yang lain yang berbeda dengan profesi kita, ya. Seperti halnya bertoleransi dengan umat agama yang lain. Bukan berarti kita harus mengikuti seluruh kegiatan yang mereka laksanakan, tetapi kita cukup saling menghormati. Jangan sampai ada kekerasan ataupun perdebatan yang mengarah kepada kekerasan seperti itu. Selanjutnya adalah bergotong royong. Nah, ini juga sudah sering kita lakukan dan sering diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bergotong royong, misalkan anak-anak melakukan piket kelas, melakukan piket halaman, ataupun misalkan di sini bisa bergotong royong itu ibaratkan berkolaborasi dengan teman yang lain. Misalkan ketika anak-anak itu ketika melakukan pembelajaran secara berkelompok, itu juga masuk ke dalam profil pelajar Pancasila dalam hal bergotong royong. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai kebijakan universal yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif. Anak-anak itu tidak seharusnya dicekoki terus, dia harus bisa mengeluarkan ide-ide yang baru. Ketika guru memberikan suatu tugas, anak-anak bisa mengimprovisasinya, misalkan, atau anak-anak juga bisa memberikan pendapatnya agar pembelajarannya hidup dan aktif. Anak-anak itu boleh juga di sini dimasukkannya kreatif itu misalkan membuat sesuatu yang baru, ya. Anak-anak kita berikan bahan mentahnya, misalkan kita berikan bahan yang bisa dibuat sesuatu. Nah, anak-anak berkelompok masing-masing membuat, ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Namun nilai-nilai kebajikan universal itu tidak hanya terdapat dalam profil pelajar Pancasila saja. Seperti yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu, masih banyak lagi sumber-sumber nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan dari Ibo Primary Years Program, di situ ada toleransi, rasa hormat, dan lain-lain. Ada dari sumber 9 pilar karakter Indonesia. Yang keempat yaitu ada sumber dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Dan selanjutnya yaitu ada dari The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, kita adakan latihan dulu. Latihan mengisi tabel tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ya, dimohon tadi sudah dibagikan, disilahkan boleh dikerjakan secara berkelompok. Ya, silahkan Ibu Arini. Waktunya 5 menit cukup ya. Silahkan ini untuk mengecek ya kepahaman kita
tentang kebajikan universal. Baiklah Bapak Ibu, sudah selesai ya. Silahkan berkenan untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Disilahkan kelompok 1. Ya. Langsung berdua mungkin ya? Langsung berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Peraturan kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan yang dituju yaitu tanggung jawab, karena setiap siswa harus bertanggung jawab mengembalikan barang ke tempatnya, atau mungkin bisa mengembalikan barang yang dipinjam olehnya, dikembalikan lagi ke temannya. Baiklah, di sini saya akan membacakan peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Peraturannya adalah dilarang mengganggu orang lain. Menurut saya, nilai kebajikan yang ditujunya adalah tenggang rasa, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa tenggang rasa merupakan sikap baik yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang bertuju kepada menghormati dan menghargai orang lain. Nah, dilarang mengganggu orang lain juga termasuk kepada sikap tenggang rasa. Contohnya ketika di lingkungan sekolah adalah ketika seorang guru memberikan tugas kepada siswa dan ada siswa yang pertama selesai, sedangkan siswa itu mengganggu teman yang lain. Nah, di situ kita harus menerapkan kepada siswa tersebut tenggang rasa. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali presentasi dari kelompok 1. Kembali dilanjutkan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peraturan disiplin dan nilai kebajikan yang dituju. Peraturannya yang pertama, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya itu ada rasa tanggung jawab, kemudian disiplin, semangat, dan berprinsip. Kita harus mempunyai sikap disiplin, apalagi kita tujukan kepada anak-anak kita. Insya Allah biasanya untuk pertamanya mungkin bisa saja disiplin itu dipaksa dulu mungkin anaknya untuk yang pertama. Nanti akan lama-kelamaan anak akan terbiasa dengan sikap disiplin tersebut, sehingga mereka tidak akan mungkin tidak akan terlambat, dan itu sudah menjadi kebiasaan dari mereka karena adanya disiplin tersebut. Demikian. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membacakan peraturan disiplin dan nilai kebajikan yang dituju, yaitu dilarang melakukan kekerasan. Nilai positifnya yaitu kontrol diri atau tidak merendahkan orang lain. Jadi menurut saya anak-anak di sini harus bisa menahan emosi atau mengontrol diri mereka ketika mereka marah. Misalkan mereka itu harus bisa menahan diri atau emosi mereka untuk melakukan hal-hal yang negatif atau memicu kekerasan atau perkelahian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan beserta rekan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya betul, setuju sekali ya dengan pendapatnya dari kelompok 2. Ya, silakan kita lanjutkan ke kelompok 3. Disilakan Bapak Ajis ya, bersama Pak Cepi. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 3 akan menyampaikan di sini tentang peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Di sini peraturan yaitu dilarang menggunakan narkoba. Di sini nilai kebajikannya yaitu berprinsip kita sebagai manusia harus berprinsip, apalagi menyangkut tentang narkoba ya. Jadi jauhi narkoba, karena kalau kita tidak berprinsip bisa jadi kita terjerumus ke narkoba tersebut. Dan juga nilai kebajikan kedua yaitu kesehatan. Ya jelas, karena kalau kita mengonsumsi ataupun menggunakan seperti narkoba, kita juga berarti itu tidak sayang dengan diri kita ya. Itu pasti akan menimbulkan penyakit dan merugikan bagi diri kita sendiri. Lanjut ke poin berikutnya disampaikan oleh Pak Aziz. Oke, poin selanjutnya peraturan dilarang merokok. Nilai kebajikan yang dituju yaitu kontrol diri, pengendalian diri, kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak baik merugikan orang lain atau diri sendiri. Kontrol diri, jangan sampai merokok dan harus menjaga dirinya supaya tidak terjerumus, karena merokok itu sangat berbahaya atau terhadap kesehatan. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu guru SDN 2 Ciambar melakukan presentasinya dengan sangat baik ya. Banyak sekali ternyata ya yang telah kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari, bahwa kita ini tidak sadar bahwa itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Dan nanti bisa saja akan kita implementasikan lagi lebih luas kepada anak-anak ya, supaya anak-anak itu mau melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu bisa melanjutkan hidupnya apabila dia terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, untuk melanjutkan hidupnya, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Di antaranya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Tentu saja itu adalah hal-hal dasar yang kita butuhkan. Kita untuk hidup perlu makan, perlu rumah untuk tinggal, dan kita harus selalu senantiasa sehat. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Tentu saja, jangankan anak-anak, kita pun berada dalam sebuah lingkungan. Contoh, kita berada di sekolah ini memiliki profesi yang sama sebagai seorang guru. Tetapi ketika kita tidak berhubungan baik dengan rekan sejawat kita, maka kita tidak akan bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sangat baik. Karena kita ingin diterima oleh lingkungan kita, ingin mendapatkan rasa kasih sayang. Artinya kita tidak menyendiri dan tidak dicuekkan oleh rekan-rekan sejawat kita yang lain itu. Jadi kita seyogyanya harus mengidentifikasi kebutuhan anak juga. Apakah anak tersebut diterima oleh temannya di kelas? Kadang-kadang suka ada anak-anak yang memang dia itu duduknya sendiri, betul ya? Main sendiri,
tidak punya teman. Bahkan kalau dia bilang, "Bu, saya tidak punya teman." Lalu kita jawab, "Mana mungkin kali kamu tidak punya teman? Satu kelas pun ada 40 siswa, itu semuanya adalah temanmu." Tapi tidak ada yang mau mengajak saya bermain. Kadang-kadang seperti itu. Nah, anak yang seperti itu, kebutuhan dasar akan rasa kasih sayang dan rasa diterimanya belum terpenuhi. Itulah kembali kepada kita, tugas sebagai seorang guru untuk menuntun anak tersebut dan teman-temannya agar seluruh kebutuhan dasar pada setiap siswa itu dapat terpenuhi. Kita lanjutkan, yang nomor 3 adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini siswa juga mau memiliki atau membutuhkan rasa pengakuan atas apa yang dia miliki. Misalkan anak tersebut selalu berpakaian rapi, dia ingin diakui, atau dia itu mampu, dia itu bisa, dia itu ingin menunjukkan kepada gurunya, ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia itu mampu dan bisa untuk melakukan sesuatu. Anak-anak juga butuh itu. Ketika anak-anak menunjukkan hal itu, kita sebagai guru kembali harus merespon dengan baik, gitu. Harus merespon dengan baik apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan. Dalam hal ini maksudnya adalah bebas dalam artian kebutuhan itu kebutuhan akan pilihan. Jadi tidak dikekang. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contohnya, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, seperti itu Anak-anak misalkan ketika belajar, sebetulnya dia itu ingin belajarnya yang ada banyak mobilitas atau pergerakan dalam kelasnya. Nah, ketika kita sudah melihat hal itu dibutuhkan oleh murid, maka kita perlu menggunakan metode pembelajaran, misalkan dengan metode jigsaw, atau misalkan metode tim ahli, atau misalkan yang berkunjung itu sepertinya model pembelajaran yang berkunjung ke kelompok yang lain. Jadi anak-anak merasa tidak bosan dan melakukan pembelajaran secara aktif dan variatif. Kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan apabila kita hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Jangankan anak-anak, kita pun sangat membutuhkan kesenangan. Contohnya misalkan pada anak-anak nih, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi tanpa ada rasa terpaksa. Jangankan anak-anak, kita saja begitu. Kalau kita melakukan sesuatu yang disenangi, kita tidak akan terpaksa melakukan hal tersebut. Misalkan Ibu Lupi contoh senang akan merias, meskipun capek berangkat subuh-subuh, tetapi karena senang merias pengantin, dia melaksanakan dengan ikhlas, dilakukan dengan berkonsentrasi tinggi, tidak merasa terpaksa. Nah, begitupun dengan anak-anak. Ketika anak-anak itu tidak menyenangi gaya belajar yang seperti itu, Nah, itulah mengapa kita harus selalu senantiasa mengidentifikasi kebutuhan setiap murid atau setiap siswa ketika sebelum melaksanakan pembelajaran. Kita bisa melakukan dengan tanya jawab, pertanyaan pemantik, begitu. Atau misalkan bisa juga kita melakukan melakukan motivasi kepada anak-anak seperti dengan nyanyian, dengan tepuk semangat, ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya.
Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi oleh individu-individu tersebut ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, kita adakan dulu ice breaking karena kita pun sebagai guru butuh akan kesenangan ya. Maka sebelum kita lanjutkan, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Pak Ibu silakan diperkenankan untuk berdiri. Kita lakukan ice breaking dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Silakan Bapak Ibu mencari pasangan ya, berdua dan saling berhadap-hadapan. Silakan relax saja ya, relax ya. Buku sepertinya sama Ibu Lupi saja ya, Pak Dadan dengan Pak Ajis begitu. Pak Ajis boleh mau geser ke sini atau Pak Dadan yang ke depan, silahkan. Ya, jangan terlalu kencang. Jadi begini ceritanya, ketika Bapak Ibu berhadap-hadapan dengan teman, didekatkan tangan kanan kita dengan tangan kanan teman kita ya, bukan untuk bersalaman tetapi untuk melakukan tepukan, bukan pukulan ya, tepukan kepada rekan kita ya. Begini aturannya, satu orang yang bagaimana ya, ada di sebelah kanan saya, berarti ini juga sama belah kanan saya, itu adalah dia sebagai warna hijau ya, dan yang berada di sebelah kiri saya berarti adalah warna hitam ya. Coba hijau tolong acungkan tangannya. Hijau mana hijau? Pak Cepi hijau, Pak Dadan hijau, iya. Hitam, siapa hitam? Silakan diangkat tangannya. Ya, aturan mainnya adalah ketika saya menyebutkan warna hijau, maka hijau boleh menepuk tangan warna hitam. Tapi warna hitam harus senantiasa menghindar, jangan sampai terkena tepukan. Ya, bisa dipahami? Kita coba dulu ya. Siap ya. Hijau. Yang hitam menghindar. Ya, jangan lupa yang hitam menghindar. Sekarang kita ulang lagi. Hitam. Iya, luar biasa. Nah, sudah mulai paham ya? Ya, saya akan menyebutkan warna-warnanya, tetapi dengan ilustrasi cerita. Ya, kita ulang. Ya, siap? Ya, kita mulai. Pada suatu hari, Beno dan Budi berangkat ke sekolah bersama. Berjalan kaki menggunakan baju seragam merah putih. Oh, belum ya. Merah putih seragam, masa seragam hijau hitam ya, merah putih ya. Tetapi Budi menggunakan sepatu hitam. Iya, kita lanjutkan lagi. Ya, Budi tadi menggunakan sepatu itu ya. Akan tetapi Andi menggunakan tas berwarna hijau. Tasnya berwarna hijau. Ya. Tiba di sekolah, ya, di depan gerbang sekolah bertemu dengan ibu-ibu yang membawa anaknya yang berbaju hitam. Iya, sudah mulai terampil untuk menghindar. Ya, ya, satu kali lagi ini, ya. Dan setelah tibanya di sekolah, ya, dengan cat yang berwarna putih. Wah, ya, bagus, konsentrasi sudah mulai bagus ya. Bercat putih, ya. Dia bersalaman dengan temannya yang memakai kerudung putih. Ya. Kerudung putih dan sepatu hitam. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, inilah kira-kira ya kebutuhan akan kesenangan
di pundak kita sepintas itu pada saat itu hilang, ya. Nah, begitupun sama dengan anak-anak, ya. Kita usahakanlah mulai dari sekarang kita melakukan sesi pembelajaran, tetapi juga dengan memenuhi kebutuhan anak, begitu. Khususnya yang tadi khusus akan kebutuhan akan kesenangan. Baiklah Bapak Ibu, akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Ya. Posisi kontrol itu dapat kita lakukan, ya. Tapi kontrol itu harus kita lakukan oleh diri kita sendiri. Kalau yang namanya kontrol orang lain itu namanya bukan kontrol diri, tetapi kontrol karena kita mematuhi aturan yang dibuat oleh orang lain. Nah, kita sebagai guru, bagaimana kita memposisikan diri untuk mengontrol siswa dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di dalam pembelajaran maupun baik di kelas maupun di sekolah. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya. Posisi kontrol guru sebagai penghukum adalah ciri-cirinya yaitu ketika anak melakukan kesalahan, guru itu berbicara dengan nada suara yang tinggi, ya. Bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk untuk menghardik. Misalkan anak-anak itu melakukan kesalahan yang fatal, apalagi misalkan membuat kesal seorang guru, sehingga guru itu posisinya menjadi penghukum. Misalkan kata-katanya yang ucapkan adalah misalkan, patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Nah, itu berarti sebuah larangan atau sebuah tekanan kepada anak-anak. Nah, kalau sudah seperti ini, kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam serta bersifat agresif, ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk di tempat duduknya, murid tersebut akan mencoret-coret meja. Suka ada ya begitu, karena kesal. Akhirnya kan kalau sudah dihukum seperti itu, apalagi di depan anak-anak yang lain, dia kan ditanya pun tidak oleh temannya. Akhirnya kan dia melampiaskan kepada hal-hal yang lain. Atau misalkan dia dihukum karena dilaporkan oleh temannya, maka ada rasa dia itu juga marah kepada temannya. Nah, itu pertama, posisi guru sebagai penghukum. Selanjutnya, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang keluar untuk pembuat rasa bersalah biasanya, ibu itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, contoh kata-katanya seperti itu. Atau misalkan, bagaimana kalau orang tua kamu tahu apa yang mereka rasakan, ya. Atau misalkan, berapa kali ya ibu itu atau bapak itu harus memberitahu kamu, nak. Nah, seperti itu dengan nada yang memelas, ya. Terus lagi, ya seperti itu. Hasil yang didapatkan dari posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah adalah murid itu merasa bersalah dan telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang merasa bahwa dirinya itu adalah gagal, sudah saja gagal. Dia tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya, begitu. Selanjutnya, kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Artinya, misalkan ketika penghukum kita menghukum fisiknya, tapi untuk rasa bersalah ini dia itu menghukum secara psikisnya, sehingga anak itu belajar tidak bersemangat. Karena saya sudah gagal, saya tidak bisa memperbaiki diri lagi, seperti itu.
Ya, itu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kita lanjutkan lagi yang ketiga, posisi kontrol guru dalam posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan-ajakan. Posisi teman pada guru bisa bersifat negatif maupun bisa bersifat positif. Kata-kata yang dikeluarkan itu dengan nada ramah, akrab, dan bercanda dengan bahasa tubuh yang luas, ya, lalu bisa merapat pada anak, ya, sehingga ini ada dampak yang positif dan ada juga dampak yang negatif. Dampak yang positifnya, anak tidak terlalu merasa terpojokkan. Anak tidak sangat takut terhadap guru tersebut, tetapi anak tersebut merasa nyaman dan merasa ada perlindungan dari guru tersebut. Itu dari sisi positifnya. Tetapi dari sisi negatifnya, apabila justru keadaan seperti itu terjadi berulang-ulang, terlalu bergantung terhadap seorang guru, bisa jadi anak tersebut hanya akan menyenangi atau patuh terhadap guru tersebut saja. Misalkan ada kata-kata dari guru seperti ini, "Sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan." Nah, ketika anak melakukan kesalahan, anak seolah-olah dilepaskan tanggung jawabnya, itu akan diselesaikan oleh gurunya. Nah, kalau itu terjadi berulang-ulang dan terus-menerus seperti itu, tidak ada rasa untuk memperbaiki dari anak tersebut. Jadi, ketika posisi kita sebagai teman itu boleh-boleh saja, tetapi jangan terlalu begitu. Kita lanjutkan ke posisi kontrol selanjutnya, yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, memantau berarti mengawasi. Seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misalkan, ketika anak melakukan sebuah kesalahan atau melanggar peraturan sekolah, biasanya nada-nada yang dikeluarkannya itu adalah nada yang datar, ya, dengan nada yang datar dan kurang bersahabat. Misalkan, contohnya, "Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai pembelajaran?" Nah, kata Adi, "Ya Pak, saya mengerti." "Kamu terlambat 15 menit. Nah, dengan nada yang datar, ya. "Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi apa yang harus dilakukan bila terlambat?" Nah, seperti itu contoh dari posisi pemantau. Jadi kita itu sebagai guru, karena kita mendapatkan amanah untuk memantau seseorang, sebisa mungkin kita menekan seseorang tersebut jangan sampai berbuat kesalahan. Nah, seperti itu adalah posisi pemantau. Selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi ini di mana guru itu berbuat sesuatu bersama murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, ya. Jadi di sini dalam posisi manajer, sewaktu-waktu guru itu bisa menjadi seorang teman, atau guru juga bisa menjadi seorang pemantau, tetapi pada saat tertentu dan pada porsi tertentu, gitu. Jadi kita tidak hanya menyalahkan siswa, kita perlu juga tahu apa sebetulnya yang mendorong siswa untuk melakukan hal tersebut. Bisa saja anak melakukan hal tersebut karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Misalkan anak-anak
ketika belajar main-main di kelas, ya. Atau misalkan ketika anak-anak mau mengantri, harusnya mengantri, anak tersebut ada satu orang yang tidak mengantri. Itu melanggar peraturan sekolah atau melanggar keyakinan kelas. Tetapi kita juga perlu bertanya, mengapa anak tersebut melakukan hal itu? Rata-rata ketika kita tahu anak berbuat salah, melakukan kesalahan, toh kita langsung, kamu salah. Seperti itu kan, ya. Tetapi saya sudah mencoba, ya. Ketika pada akhir ini saya mencoba sedikit demi sedikit untuk merubah kebiasaan itu untuk lebih mengetahui kebutuhan siswa. Nah, contoh yang tadi, anak-anak misalkan main-main ketika belajar di kelas, malah misalkan bersanda dengan temannya. Mungkin karena kebutuhan dasar akan kesenangannya tidak terpenuhi, ya. Mungkin itu kembali lagi kepada kita merefleksi diri. Apakah mungkin siswa itu kebutuhan dasar akan kesenangannya tidak terpenuhi? Buktinya apa? Ketika kita melakukan metode yang lain, atau kita sedang melakukan ice breaking seperti tadi, atau kita sedang melakukan tepuk semangat misalnya, sama sekali siswa tidak ada yang cuek, semuanya ikut karena dia merasa senang. Nah, itu yang harus menjadi kan refleksi buat kita. Nah, nanti kita bisa kita cari masalahnya bersama-sama. Sebetulnya apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan hal itu di dalam kelas? Atau contoh yang kedua, ketika anak tidak mau mengantri misalkan. Kamu itu tidak mau mengantri, ya. Sebetulnya ada apa? Kan harusnya kamu itu mengantri, begitu. Anak tersebut menjawab, saya ini Bu mau ke toilet dulu, misalkan, karena saya tidak tahan mau ke toilet, jadi saya tidak mengantri. Oh, ternyata memang ada alasannya seseorang berbuat kesalahan, tetapi kita juga harus mau meluruskan bahwa hal yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Begitu, nanti akan saya bahas sedikit tentang keyakinan kelas seperti itu. Lalu kita juga bertanya, lalu bagaimana caranya supaya hal ini tidak terulang kembali, gitu. Seharusnya bagaimana? Nah, ya ini terjadi real pada saat itu. Katanya kalau seharusnya ya saya ke toilet dulu Bu, baru ngantri lagi. Nah, itu kan kamu sudah tahu. Nah, jadi itu sudah terpecahkan masalahnya. Oh begitu. Kalau begitu lain kali mau bagaimana ke depannya? Ya Bu, lain kali kalau mau ngantri, kalau saya nggak kuat ya ke toilet dulu, baru pulang lagi untuk mengantri. Nah, itu posisi manajer ini akan nanti kita ulas lagi dalam materi restitusi, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada sebuah tayangan YouTube yang menjelaskan atau menggambarkan bagaimana posisi guru di kelima posisi kontrol tersebut. Kita simak bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
itulah tadi telah kita saksikan bersama contoh 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Kita lanjutkan. Ya. Nah, berhubungan atau berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru, kita sebagai guru sebaiknya atau yang lebih idealnya adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, dalam posisi kita sebagai manajer, bahwa ketika kita melakukan sebuah penanganan terhadap permasalahan seorang siswa, maka kita harus melaksanakannya dengan cara restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ketika anak sudah melakukan kesalahan dan mau memperbaiki kesalahannya, ketika kembali ke kelompok teman-temannya, dia tidak merasa dikucilkan. Ya, dia tidak merasa ditinggalkan oleh teman-temannya. Itu tujuan dari restitusi tersebut. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah menurut para ahli, yaitu Goosen dan Chelsen. Goosen tahun 2004 dan tahun 1996. Nah, ketika dalam sebuah permasalahan kita guru menyelesaikan permasalahan anak, biasanya yang kita lakukan adalah ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak melakukan kesalahan itu, kita itu akan memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi, ya. Lalu apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba dan tidak direncanakan, serta bersifat satu arah, guru yang memberikan hukuman dan anak yang menjalankan hukuman tersebut, ya. Sedangkan konsekuensi adalah disiplin dalam bentuk sudah terencana dan yang membuatnya pun adalah guru, tapi disetujui oleh murid-murid dan mereka mengetahui sebelumnya. Nah, ini bisa disebut dengan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Tetapi ada lagi tingkatan yang lebih efektif dibanding dengan hukuman atau konsekuensi, yaitu tadi dengan cara restitusi. Nah, coba saya ingin Bapak Ibu mengisi sebuah tabel di situ ada tindakan guru. Nah, tindakan guru itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Silahkan. Contoh yang pertama, misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena dia terlambat sekolah. Iya, itulah tadi tabel yang Bapak Ibu isi, ya, sudah mengarah kepada pemahaman, ya, apa yang dimaksud dengan hukuman dan apa yang dimaksud dengan konsekuensi. Namun alangkah baiknya kita sama-sama mempelajari bagaimana cara menyelesaikan masalah pada peserta didik kita itu dengan cara restitusi. Nah, untuk melaksanakan restitusi terdapat beberapa langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan itu mungkin saja karena dia itu sedang mencari perhatian kepada kita. Anak yang sedang mengalami kegagalan itu dia memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar yang dia inginkan. Namun berbenturan
dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat, misalkan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, setiap manusia juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kata-kata seperti ini akan mengubah identitas gagal dalam diri murid menjadi identitas yang lebih kuat. Oh, ternyata kita itu gagal, tetapi kita masih bisa memperbaikinya. Begitu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya kembali kepada siswa, sebetulnya apa yang kamu lakukan itu melanggar tidak dengan keyakinan kelas kita? Anak pasti akan menjawab bahwa dia itu memang betul tidak sesuai, ya, apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang pernah dibuat oleh guru dan siswa tersebut. Tetapi kita juga harus meyakinkan bahwa posisi validasi tindakan salah ini juga merupakan keyakinan-keyakinan yang dibuat oleh siswa tersebut. Apakah kamu yakin bahwa misalkan mengantri itu baik? Nah, ya, pasti anak juga menjawab yakin, ya. Betulkah kalau mengantri itu baik? Nah, itu juga pernah terjadi dalam pembelajaran saya di kelas. Saya tanya, apakah kamu yakin bahwa mengantri itu baik? Yakin, Bu. Karena dengan mengantri kita tidak berebut untuk dinilai sama ibu. Nah, itulah keyakinan yang harus kita jalankan. Langkah yang ketiga adalah tanyakan keyakinan dan kepada anak, dan kita bertanya mau jadi apa nanti anak ke depannya dan bagaimana cara anak memperbaiki masalah-masalah tersebut. Ya, di sini saya pernah melaksanakan pemecahan masalah dengan siswa dengan melakukan langkah-langkah restitusi. Izin saya untuk menayangkan. Di sini saya pernah mendapat laporan dari siswa, ya. Lalu saya mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menerapkan restitusi.
aksi yang pernah saya lakukan ketika saya melakukan restitusi kepada anak-anak didik saya. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh kasus yang penyelesaiannya menggunakan restitusi. Di situ sudah tadi saya bagikan contoh penyelesaian masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Silahkan nanti dibaca saja kisah tentang Pak Joko, Mario, dan Adi. Lalu di sini juga saya mempunyai beberapa kasus yang harus Bapak Ibu kerjakan nanti setelah selesainya kegiatan ini. Ya. Karena sudah tayang ucapan terima kasih, maka berakhirlah penyampaian materi yang saya sampaikan pada hari ini tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dapat berguna atau bermanfaat khusus bagi diri saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Nah, mudah-mudahan kita juga sebagai pendidik bangsa dapat sedikit demi sedikit mengubah paradigma pendidikan ke arah yang lebih baik. Dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Silvia Ahmad yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kita hari ini, dan mudah-mudahan materi hari ini bisa menjadi pedoman kita untuk menjadi lebih baik lagi sebagai guru yang nanti ke depannya lagi akan semakin berkualitas lagi. Selanjutnya yaitu apakah di sini ada yang mau bertanya? Kita buka saja untuk sesi tanya jawabnya ya. Ya, silahkan Ibu Arini, boleh berdiri. Baiklah, saya akan bertanya kepada Ibu Siti Silvia, apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Mungkin hanya itu yang dapat saya. Terima kasih kepada Ibu Arini yang sudah bertanya. Pertanyaannya bagus sekali. Apa sih bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Karena pada dasarnya sepertinya sama begitu ya. Peraturan gitu kan sesuatu yang harus kita laksanakan dan kita patuhi bersama. Nah, di sini akan saya jelaskan dulu tentang peraturan kelas. Peraturan kelas itu yang membuatnya adalah guru dan yang melaksanakannya adalah murid ya. Itu sudah menjadi peraturan yang dibuat dan itu bersifat satu arah, artinya guru yang membuat, murid hanya melaksanakan. Dan itu sebagian besar peraturan-peraturan yang tertulis di situ adalah untuk memperlancar teknik pembelajarannya saja ya. Tetapi untuk keyakinan kelas itu sedikit berbedanya. Yang pertama, keyakinan itu dibuat oleh guru dan siswa. Sehingga di sini terjadi dua arah ya. Diyakini guru juga diyakini siswa, disepakati oleh bersama dan dilaksanakan dengan bersama-sama begitu ya. Itu mungkin perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Selain itu, mohon maaf lupa tadi, keyakinan kelas juga lebih mengedepankan ke sikap anak ya, seperti berjalan di lorong dan di kelas begitu. Terus lagi misalkan melaksanakan jadwal piket dengan teratur atau bersalaman ketika bertemu dengan guru. Nah, hal seperti itu keyakinan-keyakinan kelas yang kita laksanakan. Mungkin ada lagi atau dicukupkan sekian? Ya, persilakan Ibu Rina. Baik, tadi ada keyakinan kelas dibuat oleh guru dengan siswa. Kalau tidak dilaksanakan berarti ada konsekuensi. Nah, biasanya kita kan kalau guru dengan siswa, misalnya jam masuk kelas atau belajar di kelas, anak-anak kita sepakat masuk jam berapa misalnya.
Bu, kalau bel misalnya jam 7, kita sepakat belajar di kelas jam berapa? Misalnya jam 7.15. Kenapa jam 7.15? Mungkin kita bertanya ke anak. Karena kan Bu, misalnya kelasnya harus rapi dulu, harus bersih dan lain sebagainya. Oh baik, berarti kita sepakat ya, jam 7 harus ada di kelas, jam 7.15 kita mulai belajar. Berarti kalau jam 7.15 masih ada yang belum datang, anak tersebut harus mendapatkan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Kan kita bertanya ke murid ya. Nah, misalkan, Bu, apakah konsekuensi itu hanya bagi murid saja? Kan ada kalanya guru pun kadang terlambat masuk kelas. Apakah nanti misalnya guru pun harus melaksanakan konsekuensi tersebut? Apakah dua arah hanya atau satu arah saja anaknya? Kan misalkan kalau anak masih kecil mungkin tidak akan berani berkata, ibu terlambat, ibu juga harus begini. Kalau anak kecil kan mungkin tidak akan berani. Tapi berbeda dengan anak usia SMA atau SMP. Mungkin mereka kita sering melihat yang entah itu guyonan atau betul yang pagar sekolah yang dikunci karena gurunya terlambat datang. Kan kita sambil kita melihat lucu-lucuan tapi oh iya ya anak mungkin bisa berbuat seperti itu. Mereka terlambat bisa kita kunci gerbangnya. Mereka pun kalau sudah membuat kesepakatan kelas, mereka mungkin akan bisa berbuat seperti itu. Jadi apakah hanya satu arah, dua arah atau seperti apa? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Seperti yang telah tadi saya sampaikan bahwa untuk keyakinan kelas ini bersifat dua arah, ya. Bersifat dua arah ini diyakini siswa, diyakini guru. Dilaksanakan siswa juga sebagai teladan guru, kita juga harus melaksanakan konsekuensi tersebut, ya. Apalagi keyakinan kelas ini, misalkan apalagi mungkin kelas bawah, ya. Kelas bawah misalkan ketika kita melakukan kesalahan misalkan tidak mengantri atau misalkan memarah-marahi orang lain, konsekuensinya adalah misalkan harus menyapu kelas misalkan, ya. Ketika kita kelepasan sama juga memarah-marahi orang lain, maka kita juga harus sama-sama melakukan konsekuensi tersebut. Kali itu adalah konsekuensi yang harus kita jalani, karena pada dasarnya konsekuensi itu jadi anak kita maupun anak juga itu merasa tidak terhina seperti ketika dihukum seperti itu. Mungkin anak-anak juga akan lebih senang atau lebih ikhlas lah menjalankan konsekuensi daripada dihukum karena sebuah kesalahan begitu. Itu mungkin yang dapat saya jawab. Mungkin durasi masih ada atau dicukupkan, Ibu? Iya, dijawabkan. Ya, silakan kembali ke pembawa acara. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara hari ini sudah berjalan dengan lancar. Maka dari itu kita tutup saja acaranya karena waktu juga sudah selesai. Untuk menutup acara hari ini, mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.